Anak kecil dibilang anak kecil pun bisa. Loh itu saya kasih dalil. Nah ternyata kamu buka hadis, saya nggak ngerti. Berarti kamu lebih dari anak kecil deh. Kamu lebih kecil dari anak kecil. Kamu apa? Marmut. Marmut gitu kamu. Kocak. Islam. Makanya otaknya diservis dulu kalau mau ngomong sama orang Kristen. Ngomong aja. Kalau cuma batas ngomong anak kecilnya bisa. Ya, tapi kan saya kasih dalil. Kiamat, kamu gimana? cara buka hadisnya Kiamat. ngerti nggak? Kiamat ini si Tengkuk diturunkan aja, setuju nggak, Malina? Bentar dulu. Ini biar kita bisa lihat semua ya. Islam ini ternyata nggak ngerti apa-apa. Mereka ini beriman itu nggak ngerti apa-apa, cuman modal klaim, oh ajaran kami itu penyempurna, udah gitu doang. Tapi cara buka hadisnya nggak ngerti, cara buka asbabun nuzul nggak ngerti, cara buka tafsir nggak ngerti, sirah nabawiyahnya isinya nggak ngerti. Tapi kalau ustadznya ngajarin mangguk, ustadznya debat sama saya, gagu. Kayak gini, kamu itu cuman pelintir-pelintir, itu doang ustadznya. Tapi kalau dia dengerin ustadznya percaya, kan kocak Islam ini. Itu jangan monoton. Salah kalau monoton. Gak ada yang monoton, just dari tadi saya menusuk-nusuk Anda supaya Anda itu sadar. Dijelaskan agak melebar sedikit, kalian nggak terima. Harusnya sempit aja. Wawasan luas lah, jangan sempit-sempit gitu. Itu anunya Aisyah sempit dihajar sama kakek Arab jadinya mandul itu. Kasian itu Aisyah. Rusak kemaluannya gara-gara kakek Arab. Itu masih anak-anak kelas 3 SD udah dihajar sama senjata Arab. Itu kan gak bermoral itu. Monyet aja saya kasih tahu monyet itu tahu loh cara cari pasangan. Gak ada monyet yang kemudian anak baru bocil kemudian udah dijilat-jilat. Gak ada. Lah kok kelakuannya nabimu itu lebih rendah dari monyet? Dalilnya mana? Jangan salah ngomong ya. Tunjukkan dalilnya. Oke, dalilnya di dalam bentar ya, saya cek dulu di dalam Bukhari. Ntar ini saya agak lupa nggak. Bukhari 4741. Bentar coba saya cek ya. 4741. Jangan asal asbun aja kalian kalau ngomong. Oh enggak dong. Masa asbun? Surat berapa, ayat berapa? Jelaskan. 4 bentar ya, saya cek. Apa dia? Ayat berapa? Jangan asal asbun. Bentar ya. Oh, Bukhari 3607. Cek. Bukhari 3067. 3607. Baca deh. Tanya, bukan tanya jawab soal, karena Ya, di report lagi si Kiamat keluar. Aku mau nanya itu batu Ya. hajar aswad yang bisa bicara ayatnya mana? Oke, kita tunggu Kiamat dengan akun lainnya lagi karena dari tadi bukan ya, dia bukan kabur, tapi dia di report. Soalnya di sini ada notifikasi, ya dia hilang karena di report. Ya Kings, dia nggak kabur. Ya saya tegaskan lagi, Kiamat tidak kabur. Ini udah berapa ya dari tadi ya? Dia turun. Aduh, nggak tahu lah. Berapa kali udah di report dari tadi? Udah ada 3 apa 4 akun yang di report. Ya, jadi kita nanti pasti datang lagi dengan akun yang lain. Oke? Oke, Tunggu. mau tanya. Ayo. Kak Amanda saya boleh Gimana, Rik? Itu yang batu Mau bilang tanya itu, dulu, udah nggak bisa bahas. ayat itunya loh, ayat yang batu hajar aswad nanti akan berbicara gitu. Aku pengen lihat. Jadi aku punya dalil itu, punya bukti. Soalnya aku lagi selidikin sesuatu soalnya. Oh ya, oke. Kamu coba selidikin, nanti kalau misalkan kamu mau bahas sama Islam yang lain boleh. Niko, kamu mau naik nggak, Niko? Aku Nah, juga ini bilang, Kiamat lagi pakai akun yang lain ya. ayo udah. Mau tanya Oke. dulu. Tadi kalau mau yang lebih jelas itu bisa cek di dalam Bukhari 4738. Dikatakan Nabi SAW menikahi Aisyah saat ia berumur 6 tahun dan ia digauli saat berumur 9 tahun. Itu kelas 3 SD ya.
Tuh, saya udah kasih yang jelas tuh. Kalau mau lebih jelas lagi ada ini tapi agak lucu nih di dalam Musnad Syafi'i 834 dikatakan Rasulullah menikahi Aisyah saat ia berusia 7 tahun dan beliau mulai menggauli Aisyah ketika ia berusia 9 tahun. Aku masih senang bermain-main dengan anak-anak kecil dan gadis-gadis remaja sering datang kepadaku. Tetapi bila mereka melihat Rasulullah datang, mereka bubar. Sedang beliau datang kepadaku dengan bersembunyi dan menyuruh mereka diam. Ini kan lucu. Ngapain Muhammad datang ke Aisyah, lalu teman-temannya Aisyah disuruh diem, datangnya itu ngendap-ngendap. Itu ngapain? Terus sampai kalau Muhammad datang, anak-anak kecil itu bubar. Ini Muhammad ini punya karakter seperti apa sih? Kok serem sekali ya? Anak kecil itu adalah anak yang paling jujur. Dia itu akan tahu mana yang menjadi ancaman. Ternyata Muhammad adalah musuh anak-anak. Lihat tuh, Kak Seto kalau ada, ini nyengir dia. Iya. Sosok yang ditakuti oleh anak-anak ternyata adalah Muhammad. Bayangkan, anak kecil diembat. Di dalam Quran surah 65 ayat 4 itu membenarkan bahwa anak kecil itu boleh dikawini di Islam. Yang bisa membuktikan saya salah, saya open cam. Ayo. Terus saya udah pelajari itu dalam. Makanya jadi Islam itu yang kafah. Yang Islam bener gitu loh. Supaya kalian ini ngerti. Kalau saya nih ngomong sama Ustadz, dia yang pintar dan dia jujur, saya ngomong kayak gini, oh ya betul itu, betul itu. Tapi kamu tetap mau jadi Islam? Iya, Islam betul memperkosa budak-budak, betul. Tapi kamu masih percaya kalau itu dari Tuhan? Percaya, ya udah silakan jadi Islam kamu. Gitu doang kalau debat sama saya kalau Anda punya ilmu. Tapi kalau Islam yang nggak ngerti apa-apa, pasti wah bukan itu. Muhammad itu nggak suka main sama perempuan-perempuan tanpa pernikahan. Loh kan, nggak ngerti. Baru ngerti mereka ini. Kalau ustadznya udah ngerti, mereka sudah berdamai dengan kelakuan junjungannya. Itu silakan Kak. Ini kan si Tengkuk ini kan udah pergi nih. Nah dari tadi si Bang Agape mau nanya-nanya. Udah sabar nunggu dari tadi. Coba kita. Kiamat. Iya si Bang Agape, Bang Agape, kita kasih kesempatan untuk bertanya. Gimana Bang Agape? Apa yang ingin bertanya? Terima kasih sudah menunggu ya Bang Agape ya. Oke, siap. Selamat siang, salam buat semuanya. Ya Saya shalom. Kristen, tapi saya mau bertanya kepada saudaraku Bulina sama Kiamat. Mereka kan calon sebelumnya dari sana. Mau tanya nih, tapi mau tanya 5 poin tapi satu kali kasih tahu nanti. Bukan bro, aja tinggal jawab. saya dari kecil itu Kristen. Oh gitu, maaf. Iya. Oh, Oke siap. Mungkin Dan maksud Bang Agape Hostnya itu dari Islam loh. Mungkin maksud Bang Agape saya dan Mak Lina kali yang hostnya sebelumnya itu dari Islam loh. Oh pantesan hostnya suaranya jelas itu. Nggak apa-apa bercanda. Iya. Ini mau Jadi- tanya Kiamat sama hostnya sama Bulina, minta tolong dijawab ya biar semua tahu. Ini pertama tentang apa namanya saya pernah dengar Ustadz tapi pernah di ceramah katanya dosa itu semua kaum muslim itu kalau dosanya biarpun berdosa seluruh umat muslim tapi harus sesama muslim tapi masuk surga di akhirat gitu. Itu tolong dicatat itu pertama. Yang kedua sejarah Nabi Isa itu yang itu kata Ustadz sama oknumnya sama Kristus sama Yesus Kristus gitu. Tolong dicatat Beda. itu yang kedua Nabi Isa. Yang ketiga tentang apa dibilang itu alanya Islam itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Arab itu gitu. Sejarahnya nggak connect belas. Iya. Jawabnya muter-muter itu. Tolong dijawab itunya sama. Tadi yang pertama apa, Bang? Fungsinya lebih tertinggi kan firman Allah, maksudnya Iya. firman Allah yang di Quran, tapi pakai hadis terus tafsir itu kadang kalahkan Al-Quran itu gimana ceritanya? Minta tolong dijelaskan itu. Ya, itu tadi yang pertama apa Bang pertanyaannya Bang? Katanya bisa Satu-satu Pak Agape. Ya, Oke, 2 sama itu 3, 4-nya aku nyimak. Yang pertamanya apa? yang pertama itu tentang apa?
dosa seluruh umat muslim. Kalau berbuat dosa nggak apa-apa, biarpun sekali dosanya banyak tapi tetap masuk surga Ya, katanya. pertanyaannya Seperti apa? gimana? Oh iya, tahu. Jadi kalau di Muslim itu dosa yang Asal tidak bisa Islam aja, diampuni udah adalah pasti menyekutukan diampuni. Allah. Ya, itu menyekutukan Allah itu tidak bisa diampuni. Bahkan di dalam surah 8 ayat 12 sampai 13, ketika Anda menentang Muhammad dan Allah, maka umat muslim disuruh untuk apa? Untuk menebas lehernya dan memotong tiap-tiap ujung jarinya. Silakan Anda cek sendiri. Ya. Terus yang kedua tadi, Isa dengan Yesus itu berbeda. Gampang sekali saya tunjukkan data-datanya. Bahkan Isa itu ada di zaman Musa. Jadi Isa itu adalah anak dari Miriam. Miriam itu saudara Harun, saudara Musa. Nama bapak mereka adalah Imron. Kalau Anda nggak percaya, cek surat 7 ayat 100 berapa ya? 157 ya. Sampai 158 lah. Anda baca, di situ ternyata Injil itu sudah dibaca oleh umatnya Musa. Bayangkan lu, Injil sudah dibaca oleh umatnya Musa. Itu toko buku mana yang jualan Injil di zamannya Musa 1500 tahun sebelum Masehi? Kan ini lucu. Ya. Nanti ada banyak lagi hukuman penyalipan itu di zaman Firaun. Jadi kalian akan lihat hal-hal yang lucu nanti dari situ. Makanya ustadznya siapa, nanti suruh naik ke sini biar saya cuci itu otaknya itu. Oke, kenapa saya tentang itu? Karena beberapa mau diluruskan tapi bengkok-bengkok katanya oknumnya sama tapi mau jalan terus sejarahnya. Ya, itu udah nggak ngerti. Mereka itu nggak ngerti. Kalau mereka ngomong sama orang yang awam mangguk-mangguk aja. Tapi kalau yang ngerti tentang kaidah Islam, selesai di tapi tempat. katanya Quran Terus yang ketiga, sebagai pelengkap itu. Ya. Pelengkap tapi Terus itu ya. nggak lengkap. Nama Hawa aja nggak ada di Quran. Ajaran sunat aja ditulis sunat nggak ada di Quran. Ya. Lalu yang ketiga tadi, dikatakan itu surah berapa ya? 27 surah. Kok lupa saya nomornya ya, yang Tuhan Apa negeri sih? Mekah itu ya. Surah 27 ayat 91. Tuh. Betul ya? Surah 27 ayat 91 dikatakan Allah adalah Tuhan negeri Mekah. Oke ya. Nah, apakah kemudian Tuhan negeri Mekah ini adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Jawabannya tidak. Bagaimana cara mengujinya? Gampang. Sunat dari bangsa Israel, Anda bisa cek di dalam Kejadian 17, itu sunatnya laki-laki. Yosua 5 ayat 3 sampai 4, itu sunatnya laki-laki. Esensi sunat orang Kristen tahu betul, itu bicara perjanjian kekal antara Allah dengan keturunan Abraham kepada bangsa Israel. Lah kok kemudian tiba-tiba mereka mengatakan, oh sunat di kami itu sunat perempuan dan sunat laki-laki. Sedangkan sunat perempuan menurut WHO itu adalah ajaran yang malpraktek. Anda nyampe nggak kira-kira, kita mikir nih bareng-bareng, mungkin nggak Tuhan itu salah ngajarin? Contoh, Tuhan ngajarin untuk Anda supaya cacat gitu, mungkin nggak? Kan lucu ada Tuhan yang begitu. Sedangkan Tuhan Allah Israel terbukti sunatnya adalah sunat laki-laki yang menyehatkan. Itu adalah perjanjian kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel itu dikatakan itu untuk bangsa Israel ya. Di luar itu, nggak wajib. Karena itu adalah perjanjian untuk keturunan dari Abraham. Untuk mengingat bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan. Mereka harus mengalami sunat. Ya. Nah, jadi yang kedua itu tentang kurban. Misalkan sebenarnya banyak, kita bisa membandingkan banyak hal. Kurban dalam kekristenan esensinya jelas, tadi saya udah jelasin. Ya. Tapi di mereka kurban itu esensinya apa? Takwa. Sunat pun tadi takwa, ngikutin aja. Kalau ditanya mana nabimu sunat, dalilnya mana? Bingung. Saya udah ngecek di dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 1.
Nabimu itu ada tiga pendapat tuh, ada 3 teori. Dan semuanya bertentangan. Ada yang mengatakan Muhammad disunat dari lahir. Ada yang mengatakan Muhammad di perut disunatnya oleh Jibril. Ada yang kemudian mengatakan Muhammad sudah terlahir udah keadaan sunat. Ada yang ketiga mengatakan Muhammad itu disunat ketika umurnya 8 hari. Ini kan lucu. Nanti yang ketiga-tiganya itu adalah pendapat yang tidak sahih. Mereka bertentangan, makanya nanti saya bisa tunjukkan, oh ini bahkan sampai Islam pun mengatakan udahlah, kalau kamu ngomong Muhammad disunatnya dari lahir itu maka cacat. Masa nabimu cacat kayak gitu. Jadi nanti banyak pertimbangan. Jadi jelas ya bahwa sunat perempuan itu adalah ajarannya malpraktek yang tidak ada esensinya. Lalu kurban mereka ini di dalam Abu Daud 2427 itu adalah kurban bulu kemaluan. Sejak kapan bangsa Israel, Allah Israel mengajarkan kurban bulu kemaluan? Cabang bayi. Di situ pertanyaannya, kalau saya mengkurbankan hewan perempuan gimana? Hewan betina. Jawab Muhammad apa? Tidak. Sesungguhnya kurban yang sempurna adalah kurban bulu kemaluan. Ini gak nyambung. Kiamat. Iya, terlalu banyak Bang Agape. Kiamat, aku mau nanya dong, Kiamat. Ayat yang Batu Hajar Aswad bisa ngomong, ayat berapa nih? Aku pengen lihat soalnya. Ada beberapa pertanyaan ke Kiamat. Itu di hadis. Kalau abang ngecek ayatnya di Quran nggak ada. Oh, hadis berapa? Itu kalau Bro bisa bro download dulu ensiklopedia hadis di Play Store. Itu biar kelihatan derajat hadisnya. Nanti bro catat hadis Musnad Imam Ahmad 2275. hadis Musnad. Oh, Musnad Imam Ahmad 2275. oh, oke. Yang kedua gini bro, ini sorry ya kalau menyinggung kepercayaan yang lain ya. Maksudnya aku kan lagi selidikin nih bentuk. Nah kan aku orangnya demen selidikin bentuk Hajar Aswad itu kalau dilihat total. Bener nggak sih nih Kiamat nih? Aku agak Kayak nganu ya. Ya kayak pakai inisial. mata naga sebelah loh. Kelopak mata Kayak naga. Coba Farjaha gitu maksudmu. coba lihat Kiamat ya. Kelopak mata naga. Iya. Kamu tutup poin Oh aja ya. lah. Kayak kelopak mata iya, kayak nganu juga iya, kayak nganunya perempuan itu loh, tahu kan? Enggak. Coba kamu buka gambarnya. Ya. Kamu tutup poin aja, kenapa kamu mau nanya apa? Bentuk Nggak, Nunu ini itu kenapa? Nggak, ini coba jelasin tentang pemahamanku tadi yang kok ini kayak seperti mata naga tuh Batu Hajar Aswad kalau aku lihat tadi di internet. Sama ini Kiamat Wahyu 13 ayat 15. Karena kan tadi aku nanya yang coba pengen tahu dong yang Wahyu 13 ayat 15 dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu bisa bicara. Itu aku agak perinding loh pas denger Kiamat jelasin kayak gitu. Soalnya yang bisa bicara itu kan yang di Wahyu 13 ayat 15 itu, kepada binatang itu diberikan kuasa. Gimana tanggapan Kiamat? Ini aku lagi selidikin sesuatu soalnya nih. Bentar aku cek dulu ya. Ya kalau yang bentuknya kenapa seperti itu, yaitu mereka berimannya gitu. Nanti kamu cari namanya batu apa yang punya Hindu itu ya. Hindu itu juga punya batu juga, mirip bentuknya sama Batu Hajar Aswad. Oh gitu. Iya, makanya kamu nanti bisa, kamu tahu nggak yang tokoh Hindu itu yang mengatakan Ka'bah itu adalah kuil Hindu dulunya, tahu nggak? Wah, aku nggak tahu, aku nggak sampai sedalam itu. Nah, itu kita bisa tunjukkan banyak sekali itu. Bentar ya, aku cek ininya dulu deh. Wahyu 13 ayat 15. Nah, Sebentar. soalnya kan kalau di Kristen sama Katolik itu kan patung kita kan nggak ada ayat di mana bakal dikasih kuasa untuk berbicara kan. Sedangkan kalau di situ kan sama tadi Kiamat bilang bahwa suatu saat Hajar Aswad akan bisa berbicara kan. Itu yang aku pengen tanya Kiamat, gimana tanggapannya itu? Wait, ini aku udah cek. Sasya kalau
bahwa patung terus. Oh oke, ini ya. Jadi diksi bahwa patung binatang itu harus bicara. Ini dikatakan bahwa itu ini ya, agar tidak seperti patung emas Nebukadnezar yang dia dirikan yang mengharuskan orang lain untuk berbicara mewakilinya dan menuntut pemuja terhadapnya, dan tampaknya lebih disukai daripada berhala-berhala bisu dari bangsa-bangsa bukan Yahudi yang mempunyai mulut tetapi tidak berbicara, dan dapat dipakai baik dari gambar perawan Maria dan orang-orang kudus lainnya yang dipura-pura atau orang-orang yang dibuat percaya bahwa mereka kadang-kadang benar berbicara dan benar-benar menangis dan tertawa. Karena hal itu mungkin bermanfaat bagi perbedaan mereka. Tujuan dan gambaran ini dapat dikatakan berbicara melalui dekrit, konon, kutukan, dan seterusnya, doktrin, ancaman, penghujatan terhadap paus dan para pendeta, sehingga gambar ini sama seperti binatang dan seterusnya. Ya, jadi ini salah satu bentuk berhala ya, salah satu nubuatan. Jadi supaya berhala itu terlihat keren, itu akhirnya dikatakan ini tuh nanti bisa ngomong, itu nanti tuh bisa begini dan begitu. Oh, itu penjelasan untuk yang tadi ya, hadis. Iya, dan oh. Ya, dan kemudian orang-orang itu akan menyamakan dengan gambar dari perawan Maria, misalkan gambar-gambar dari hal-hal yang memang benaran nyata, gitu. Misalkan foto Tuhan Yesus, kemudian dikatakan Tuhan Yesus itu kan dikatakan sebagai batu penjuru, yang padahal itu maknanya adalah gereja yang harus berpondasi pada Kristus, karena batu itu kan adalah pondasi kan. Betul nggak? Batu itu kan dijadikan pondasi rumah gitu. Nah, gereja itu harus berpondasi pada Yesus. Nah, mereka ini menggunakan cara seperti itu. Oh, kalian itu adalah penyembah batu, padahal mereka yang nyembah batu. Perhatikan pola-pola cara asumsi mereka, cara menghujat mereka. Dalam kekristenan tidak pernah kita mengiman kepada batu. Bahkan patung itu hanyalah simbol. Nggak pernah mencium patung dapat menghapus dosa, nggak ada. Orang kemudian dia berlutut, itu adalah simbol. Nggak ada melakukan penyembahan. Ikon juga, ikon yang dalam gereja ortodoks misalkan, itu sekedar ikon. Itu bisa diganti lagi, bisa diwarnai lagi dan seterusnya. Patung pun bisa dibersihkan, bisa diganti yang baru. Gitu loh, nggak ada kayak hal itu. Tapi kan mereka beda menilainya. Gitu Bang. Oke. Ini aku pengen tanggapan Kiamat, kesamaan nih, kan itu kan Hajar Aswad bakal diberikan kuasa untuk berbicara, kesamaan dengan ayat Wahyu 13 ayat 15 itu loh Kiamat. Kalau di kitab Kristen kan ada tuh yang nanti emang sih tulisnya patung binatang, tapi dia tuliskan patung binatang itu sehingga binatang itu berbicara juga gitu. Iya, sehingga orang yang nggak mau menyembah patung itu kan akan dibunuh kan. Nah, itu ajaran sesat. Yang nggak percaya sama ajaran batu dapat menghapus dosa dan seterusnya, itu akan ditebas karena menentang. Itu kesamaannya. Oke. Sedangkan dalam Alkitab dikatakan itu berhala. Bahkan di dalam Ulangan 4 ayat 28, Imamat 26 ayat 1, itu udah dikatakan dengan tegas. Itu adalah berhala, nggak boleh disembah. Batu itu. Oke, thank you Kiamat. Thank you. Iya. Ya, sorry teman-teman, tadi lagi dipanggil kerja gitu, maaf. Ya, nggak apa-apa Bang. Aku ke toilet dulu ya. Ada yang Maaf. Oh iya Ki. Ini saya turun lagi nggak apa-apa, mau kirim mawar dulu. Makasih. Oh alah, iya Bang Agape. Oke, siap. Salam Makasih Tuhan ya Bang. berkati. Ya. Ya, maaf ya tadi. Salam Tuhan berkati. Iya ya. Lanjut. Masuk Ya, Kak? gimana pusat grosir? Iya. Kamanda, Iya, saya. Kenapa manggil saya?
Pusat Grosir. Udah nyaut loh ini. ke Kristen ya, tentang Iya. Dan tentang itu pengampunan dosa. Sepengetahuan saya, kalau di Kristen itu Yesus itu turun ke bumi sebagai manusia dan untuk menebus dosa manusia, dosa umat Kristen, umat manusia itu melalui Ya. disalib ya, seperti itu. ya. Betul, Ya, itu ada melalui di Yohanes maut. 3. Ya, itu ada di Yohanes 3 ayat 16. Oh iya benar. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, mohon maaf ya sebelumnya, bukankah Tuhan harus turun ke bumi gitu? Enggak, kan kuasa mengampuni gitu tanpa harus turun ke bumi. Mohon maaf kalau pertanyaan saya Oke. menyakiti. Saya hanya ingin tahu aja. Ya, deh. itu Saya simpel sebetulnya. Ketika anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu sudah baca Alkitab, itu ngerti. Itu sebetulnya akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Kamu bisa cek di dalam Kejadian 2 ayat 17. Di situ dikatakan, Adam, jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ketika kamu memakan itu, maka kamu akan mati. Jadi akibat mati itu loh, dikasih tahu. Nah kemudian Adam dan Hawa itu makan. Berarti yang salah siapa? Yang bikin aturan atau yang makan? Ya Kalau maka misal yang makan, betul. Sama seperti polisi ngasih aturan. Kalau pakai kendaraan harus pakai helm. Nah terus ada orang yang melanggar nih, nggak pakai helm, ditilang. Yang salah siapa? Yang bikin aturan atau yang melanggar? Yang melanggar. Nah, lalu kalau manusia melanggar, akibatnya dia adalah kematian, terus dia punya keturunan, artinya keturunannya itu adalah keturunan yang berdosa. Kenapa? Karena mengalami kematian juga. Logikanya juga sama. Kalau orang tua yang mulutnya kasar, pasti anaknya akan ikutan. Betul. Ya, rantai ini itu akan berkaitan. Nah, kemudian dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 bahwa Allah itu kasih. Sifat dia itu adalah mengasihi manusia. Kenapa dia menciptakan manusia? Karena dia ingin menyatakan kasihnya kepada manusia. Manusia itu dikasihkan punya akal dan pikiran. Tetapi apa bentuk manusia tidak mengasihi Allah? Dengan tidak menuruti apa yang diperintah oleh Allah. Nah, di dalam Mazmur 89 ayat 34 dikatakan Tuhan itu konsisten dengan setiap hukum yang dia buat. Artinya apa? Ada dua hal nih. Dia konsisten, manusia mengalami kematian. Karena dosa, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, ini yang harus Anda pahami. Dalam pemahaman kekristenan, karena manusia itu adalah dia yang terbatas, dia yang berdosa, dia tidak bisa bercampur dengan pribadi yang kudus. Makanya satu-satunya cara untuk dapat pribadi yang berdosa ini bisa masuk ke dalam kerajaan surga, dia harus dikuduskan. Sehingga yang seharusnya manusia mengalami maut ya selamanya, maut yang kekal alias masuk ke dalam neraka, justru Yesus itu hadir. Untuk apa? Untuk dia kemudian mengganti. Makanya dikatakan dalam Alkitab itu setiap setiap kesalahan manusia itu dilimpahkan kepada dia. Tetapi itu sudah dinubuatkan. Contoh di dalam Ayub 19 ayat 25. Bahwasanya penebusmu itu hidup dan dia akan bangkit di atas debu. Bahkan di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu Tuhan berbicara bahwasanya dari keturunan Hawa ini nanti akan hadir seorang yang akan mengalahkan iblis, yang akan mengalahkan kematian. Kalau seandainya kematian itu sudah dikalahkan, berarti Anda sudah mendapatkan raja, yaitu penguasa.
atau Tuhan. Makanya kalau Anda cek misalkan di dalam 1 Tawari 29 ayat 20, raja itu disembah. Yesus dikatakan sebagai raja yang kekal karena dia membawa surga, membawa kerajaan surga atau keselamatan. Dia juga dikatakan sebagai Bapa yang kekal karena Bapa itu di dalam Yesaya 9 ayat 6-7. Kenapa? Karena Bapa itu diartikan sebagai sumber, contoh Bapak Abraham. Dari keturunannya menghasilkan banyak keturunan gitu ya. Makanya dikatakan Bapa segala bangsa. Yesus dikatakan Bapa yang kekal. Kenapa? Karena dari Yesuslah menghasilkan kekekalan. Bicara apa? Keselamatan. Yesus juga dikatakan sebagai Allah yang kekal. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 5, sebelum dunia ada, aku ada. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan alam semesta ini diciptakan melalui Dia. Kenapa? Karena Yesus itu di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman yang menjadi manusia. Di dalam Mazmur 33 ayat 6 dikatakan Allah itu menciptakan alam semesta melalui firman-Nya. Nah, jadi kalau bicara Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu adalah Allah, itu bicara tentang apa? Kita dapat mengenal Sang Bapa melalui firman dan rohnya ini. Yang hakikatnya adalah satu. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Makanya Yesus tidak pernah mengajarkan apa? Gaulilah anak kecil. Gak pernah ngajarin kayak gitu. Atau misalkan Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri yang artinya dia sesat, gak boleh. Yang dikatakan oleh Yesus itu adalah kehendak dari Sang Bapa. Sehingga kalau kita cek di dalam Yesaya 11 ayat 2 itu dikatakan begini. Ini bicara tentang ketujuh roh ya, nanti itu ada di dalam Wahyu. Dikatakan roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi roh takut akan Tuhan itu huruf kapital ya, atau Yahweh atau Sang Bapa. Itu ada pada Yesus. Artinya apa? Dia adalah pribadi manusia karena dia dikatakan sebagai hamba. Dalam kemanusiaannya jelas dia tunduk kepada Sang Bapa. Tetapi apa yang dia firmankan itu adalah satu dengan kehendak dari Sang Bapa. Makanya Yesus dikatakan sebagai manusia ilahi. Yang kodratnya ilahi, yang kodratnya adalah insani. Itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi melalui kematian Yesus itu dikatakan menuntaskan antara hukum Allah dengan manusia yang dikatakan di dalam Efesus Efesus 3 ayat 14 sampai 15 itu bicara tentang perseteruan di dalam daging. Yesus sudah menuntaskan itu sehingga Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam 1 Korintus 15 ayatnya ke-55 sampai 56 dikatakan, hei maut di manakah sengatmu? Hai maut di manakah kuasamu? Ternyata Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Maut itu tidak dapat menyengkrami dia. Buktinya apa? Yesus bangkit. Itu adalah bukti sejarah. Bukti bahwa Raja Mesias telah menang. Dia menunjukkan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Allah itu ada. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 28 ayatnya yang ke 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Di dalam Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun tetapi telah menyerahkan penghakiman sepenuhnya kepada Sang Anak atau Sang Putra. Sehingga di ayat 23 dikatakan apa? Menghormati Bapa sama dengan menghormati anak. Terus sekarang kan jadi pertanyaan, oh berarti Tuhannya orang Kristen itu 3? Ya enggak. Tuhan itu kan etimologinya penguasa. Yesus itu diberi kuasa oleh Bapa sebagai hakim. Tetapi perkataannya dia itu satu hakikat. Nah, jadi makanya mesti dibedakan. Sumbernya satu. Yang dikatakan satu hakikat, kan jelas Bapa, firman-Nya dan rohnya.
Jadi jangan memasukkan kodrat kemanusiaan di dalam Tritunggal, jadi nggak nyambung. Nah ini yang mesti dipahami oleh orang-orang Kristen supaya nggak menjadi sesat seperti para Wanes. Itu repot. Ya, terus di dalam Ibrani 4 ya, ayatnya yang ke-15 itu juga dijelaskan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia, ini merujuk kepada Tuhan Yesus, telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi lagi-lagi kemanusiaannya Tuhan Yesus itu justru sama dengan kita. Dan dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Makanya kita tuh memiliki Tuhan yang mengerti kita. Tuhan yang bertanggung jawab. Justru kita dapat mengenal esensi dari kebangkitan. Itu bicara tentang pemulihan relasi, pendamaian yang dituntaskan. Bicara tentang janji Mesias yang telah digenapi. Makanya harus tahu perjanjian lama, kitab Taurat itu harus tahu. Kitab nabi-nabi kecil, kitab nabi. Jadi Taurat, Nevi'im, Ketuvim itu harus diketahui. Kalau nggak ngerti itu nggak ngerti. Sekedar pakai istilah Al-Masih, tapi arti Al-Masih nggak ngerti apa itu. Malah artinya apa? Adalah pengusap. Loh kok jadi kayak tukang pijet gini? Yang berjalan jauh berkaki rata. Loh kok kayak begitu definisinya? Sedangkan arti dari Mesia ya, atau nanti Hamasia itu adalah pribadi yang disebut sebagai nabi. Nabi itu dikatakan Mesias. Raja dikatakan Mesias. Imam itu dikatakan Mesias. Tugasnya imam itu apa? Ini simpel aja ya. Imam itu membawa kurban ke dalam bait Allah. Dia memercikan, dan dia itu harus keturunan Daud. Harun. Nah sedangkan kita bisa cek di dalam Kejadian 14 ayat 18. Itu dikatakan ada imam besar Melkisedek yang datang kepada Abram, yang kemudian memberikan Abram itu adalah anggur dan roti. Kemudian dia pergi, bahkan Abram itu memberikan persepuluhan ke dia. Itu dikatakan imam besar dan Raja Salem dikatakan di situ. Kemudian di dalam Mazmur 110 ayat 4 dikatakan imam besar untuk selama-lamanya adalah imam besar menurut aturan Melkisedek. Untuk selama-lamanya. Loh sekarang dipikir, ini orang Kristen mesti mikir nih, kok bisa ya imam besar untuk selama-lamanya? Sedangkan imam besar itu selalu setiap tahunnya membawa daging ke bait Allah, lalu dibakar, mercikan. Loh ini kok ada imam besar untuk selama-lamanya? Berarti apa nih? Pendamaian untuk selama-lamanya. Seperti di dalam Ibrani 11 ayat 17, yang itu adalah bentuk perjanjian antara Allah dengan manusia yang harus dalam rupa darah itu. Sehingga make sense, kurban yang dibawa oleh Yesus itu dia masuk ke dalam bait Allah karena di dalam Ibrani 4 ayat 15 dia tidak berdosa. Lantas yang dibawa oleh Yesus bukanlah daging binatang, justru membawa dirinya sendiri. Dia menuntaskan dan dia bangkit, selesai aturan. Dia adalah imam besar untuk selama-lamanya karena melalui Yesuslah dapat memperoleh keselamatan yang kekal. Bukan lagi imam besar yang berdosa. Mesti baca itu Ibrani 7, satu perikop. Lalu Yesus dikatakan sebagai nabi yang kekal di dalam Ulangan 15 ayat 15 sampai 18. Itu bicara tentang kesempurnaan, makanya dikatakan di ayatnya yang ke-18 kalau nggak salah ya. Itu dikatakan apa? Kalau kamu nggak mendengar perkataannya maka akan dihukum. Loh kok ada sosok nabi yang sempurna? Setiap perkataannya harus Anda turuti, harus Anda percayai. Kenapa? Hakikat dari nabi yang sempurna itu adalah sang firman. Setiap perkataannya adalah anjawantah dari sang Bapa yang tak terlihat, yang tak terhampiri, yang transenden. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan bicara tentang 3 orang. Kenapa? Karena Bapa itu tak terlihat. 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan yang bersemayam pada terang, yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia.
Makanya Yohanes 1 ayat 18 dikatakan Sang Putra ini yang menyatakannya. Tuhan Yesus pun mengkonfirmasi di dalam Yohanes 5 ayat 37, tak seorang pun dapat melihat Bapa. Sorry bang, berarti mohon maaf tadi abang bilang kalau Sorry tadi kurang satu, raja. Suaranya kecil. Ya, jadi jadi kan itu tadi Mesias itu adalah imam yang kekal, nabi yang kekal adalah Sang Firman, lalu raja. Raja itu artinya dia membawa kerajaan surga dan dia adalah hakim. Yohanes 5 ayat 22. Gitu ya. Gampang ya. Imam besar artinya dia membawa dirinya di dalam bait Allah. Dia adalah penuntas dari perseteruan di dalam daging, di dalam dosa, di dalam kutuk hukum Taurat. Pendamai antara Allah dengan manusia, Allah yang konsisten sehingga dia sendiri yang memberikan. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nabi itu bisa cek di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya. Artinya dia adalah pengenjawanta yang sempurna dari Sang Bapa, artinya dia yang satu hakikat dengan Sang Bapa. Sehingga setiap perkataan Yesus tidak boleh ditolak. Kalau di Islam itu di dalam hadis Ibnu Hibban nomor 17, Anda bisa menyetarakan Yesus dengan Muhammad dengan Yesus loh. Ini luar biasa loh. Menolak setiap perkataan Muhammad, maka Muhammad sendiri yang akan memasukkan Anda ke neraka. Lah kok bisa ada pemahaman seperti ini? Berarti Anda menyamakan antara Muhammad dengan Sang Firman. Ini nggak benar. saya mau menanggapi boleh? Oke, yang terakhir tadi raja, artinya dia membawa kerajaan. Yaitu apa? Kerajaan surga. Makanya ada bumi yang baru. Gitu ya, itu tentang keselamatan, tentang hakim. Silakan bro. Siap. Seperti Ki Ahmad ini, Yesus itu sebagai nabi ya, benar ya, nabi yang sempurna ya. Nabi yang sempurna, betul. Nabi yang kekal, nabi yang terakhir. Siap, berarti Jadi setelah Yesus, nabi palsu. saya kira udah jelas dan panjang ya penjelasannya tadi. Saya mau terima kasih dan mau pamit. Tapi sebelumnya saya mau ucapkan gini Bang ya, kalau saya mohon maaf kalau bagi yang apa Mas? Saya mohon maaf kalau bagi yang non Muslim, saya sendiri belum untuk ilmu yang Suaraku pecah ya? juga masih. Iya, gimana? Halo. Sekarang udah jelas suaraku? Ya udah jelas, kiamat udah jelas. Ya, jadi nabi itu kan pamit. Iya. Pusat Grosir mau pamit katanya. Gimana Pusat Grosir? Oh iya. Ya, jadi yang harus Anda ketahui, definisi nabi dalam kekristenan dan Islam itu beda. Kalian itu nggak ngerti arti nabi itu apa. Nah itu teruskan aja halusinasimu. Kamu kira nabi dalam kekristenan itu sama dengan Muhammad. Muhammad itu bukan nabi. Nabi saya bilang. Iya, saya kira itu kan keyakinan. Iya, nggak apa-apa. Suaranya Betul. kecil. Pusat Grosir suaranya kecil. Jadi nabi yang sempurna itu artinya Sang Firman. Karena semua nabi ya, mau nabi Musa itu juga dikatakan apa? Dia itu melakukan dosa loh. Tuhan itu menegur dia ketika dia melakukan dosa. Jadi Yesus itu dikatakan nabi yang sempurna. Kenapa? Karena dia tidak melakukan dosa. Tidak ada pertentangan antara Sang Bapa dengan Sang Anak ini. Gak ada. Makanya tadi saya bilang di dalam Ulangan 15 ayat 15 sampai 19, barangkali Anda baca di ayat 20-nya itu untuk Muhammad itu. Karena nabi palsu yang membawa ilah lain maka akan dihukum mati. Di situ dikatakan. Nah, jadi tidak boleh menentang sedikit pun perkataannya. Karena perkataannya adalah kesempurnaan dari apa yang dinyatakan oleh Sang Bapa yang tak terlihat, yang tak terhampiri itu dinyatakan karyanya melalui Sang Putra. Gitu ya. Nabi itu juga penglihat yang disertai dengan mujizat-mujizat. Itu Nabi.
Betul, Kalau Nabi penglihat, tidak bisa melihat, nubuat. penglihatan, bernubuat dan tidak memiliki mujizat itu bukan Nabi. Ya, itu udah jelas itu. Jadi kalau semua Nabi dari mulai Abraham ya, sampai ke Ishak dan Yakub setelah keturunannya itu semua mempunyai penglihatan, mempunyai pewahyuan, terjemahan, nggak usah terjemahan. Itu tadi kita terjemahan tuh terjemahan tulis abang nggak percaya kan? Terjemahan tidak apa-apa. Terjemahan tidak nggak usah apa-apa. terjemahan. Kenapa? Terjemahan itulah. Hanya disuruh menyembah Allah Terjemahan yang itulah didekat. yang bisa kita memiliki. Awalnya yang didekat Siapa yang siapa? sakit jiwa nih? Nggak ada masalah dengan terjemahan. Anda dengan bahasa aslimu aja tidak tahu kok. Anda bisa baca nggak tahu artinya. Bisa dites sekarang. Ayo kita tes. Anda mengatakan umat terjemahan. Ini apakah Anda Endo bisa Islam bahasa? atau Kristen? Islam itu. Ya, coba kita tes kiamat. Apakah dia bisa membaca Al-Quran? Kristen. Endo itu Kristen kan? Apa Tapi udah yang- pindah Islam? Kristen dia. Kristen. Siapa tadi Udah yang jawab itu? aja bang. Kau mana jawab aja bang Saya Cilupa. jawab, saya jawab. Ya, terjemahan tidak menjadi masalah. Kalau Ditanya malah terjemahan ngaji. itu, karena terjemahan bahasa Loh, ini asli Pak dan penginjil ini terjemahan Kristen, tidak bro. disamakan. Nah, itu bahasa Bro, jin Endo. bang Cilupa itu Kenapa bahasa dia jin ngamuk kita nggak dengan suka. Gimana sih kok bingung sih saya? Endo ini Kristen atau Kamu Islam? ngomong atas dirimu sendiri. Kamu Islam atau Kristen? Malah ditanya ngaji, nggak bisa jawab bang Cilupa. Endo, kamu ini Islam atau Bang Kristen? nggak bisa jawab ya. Endo, Apanya yang nggak bisa jawab? Kalau nggak Kalau bisa kamu jawab, nggak ayo jelas turun agamanya, aja. orang nggak mau jawab. Kalau lain Saya- bertanya, siap ditanya. Endo, kamu Islam atau Kristen? Aja. Ini Anda Endo. mau tanya siapa, Endo? Tanya kalau mau bertakia di sana, di rumah muslim sana, Anda jangan di mau sini. bertanya kepada siapa, Endo? Kamu nanya siapa Apa mau nih? yang nggak siapa Dikira Pak sih? penginjil itu Islam. Lupa mau nanya nggak? Endo. Mau diskusi Endo, apa? Malah turun ditanya dulu kok. aja lah. Dia ini nggak dengar suaranya kayaknya. Endo. Kamu mau jawab nggak? Apanya yang mau jawab nggak mau jawab? Coba Nggak, jawab kamu dulu. disuruh. Kalau negeri dekat yang mana? Lucu nih. Bingung saya. Dikira Pak penginjil Islam. Udah Gini. tertulis, Aku udah tertulis dan terbukti. Sudah tertulis dan terbukti. Semua umat muslim di dunia sholatnya menghadap ke negeri Mekah. Nah, terus? Dan tiap bulan dong, tiap tahun dibiung. Itulah Allah negeri Mekah. Nah, terus? Ya kan? Ya, betul. Terus? Iya, makanya itu kan Allah negeri Mekah ya. Nah, terus? Makanya jangan apa gitu ya. Kalau udah Betul. dijelaskan, kalau nggak mau nggak usah ngeyel. Itu betul, Siapa yang Pak. ngeyel? Kita berbeda. Iman kita berbeda. Jadi kalau udah dijelaskan, Woi, orang itu semua seorang nggak usah Kristen, gitu. saudaramu Nggak usah bro. muter-muter. Pak penginjil ini Kristen, bro. Kan saya bilang, terjemah. Pak penginjil TikTok ini Kristen. Cuma dijelaskan. Saya belum jauh. Gitu. Waduh. Bang Endo kayaknya salah dengar suara. Bang Endo dengarkan dulu. Bang Endo, Enggak, Cilupa kamu tuh nggak bisa diskusi. Kamu tanya tentang Kristen. Mana Kita ada balik ciluk tanya kamu lagi di sini? Kenapa Endo nih? Endo, Bang makanya Endo. kalau orang bicara kamu dengerin. Kalau orang tua udah paham cara diskusi. Ada gila dah. Bang Endo. Ada juga Kristen yang gila. Nah, makanya saya coba tunjukin Allah negeri Mekah itu yang mana? Ada Bang juga yang Endo. Kristen yang gila, nggak perhatikan kiri kanan main hantam kromo. Bang Endo salah target. Bang Endo salah target. Hei. Penginjil TikTok ini Udah kamu jangan kemana-mana, kita jelaskan tentang Kristen aja kamu nggak terima. Kok kamu mau naik sini mau tanya untuk apa? Coba. Kayaknya dia lagi buka 2 HP deh. Mending diturunin aja kak. Kayaknya salah ngomong alamat lah dia, Manda. Kita udah jelaskan, kamu muter. Nggak nyambung. Ya kalau kamu nggak terima turun aja gitu, selesai kan? Dia lagi masuk di room lain, ada Dia kamu Cilupa. pilih mana kita kena imbasnya. Iya, dia lagi masuk Ya ke saya lain, bilang lagi kamu masuk ke naik lain. sini tanya tentang Di kekristenan. mute aja Udah atau diturunin dijelaskan kak. panjang lebar, kamu nggak terima ya. Ini- Kalau nggak terima ya turun aja, Kok nggak gitu. Kok nggak bisa di mute sih? Udah aku Turunin mute aja loh. dulu. Baru kali ini saya diomelin orang di grup.
Salah kaprah. Enggak, Pak. Bang Endo lagi dengerin room orang lain kayaknya tuh. Iya. Ya, tadi saya katakan lagi ya. Jadi Nabi di dalam di dalam bahasa aslinya itu sebenarnya penglihat. Penglihat apa? Penglihat masa depan yang akan terjadi. Nah, penglihatan itu dari mana? Dari pewahyuan, nubuatan. Kalau Nabi tidak bernubuat, maka dia tidak bisa melihat masa depan. Berarti itu bukan Nabi. Ya. Hanya ramalan kosong, berhalusinasi. Begitu teman-teman ya. Bunda Anita, thank you Bunda. Jadi ini orang-orang teman-teman kita muslim nih ya, kiamat sudah begitu data-datanya begitu jelas. Ya, sudah begitu jelas. Jarang berasumsi, selalu pakai data, mbok yo pada ngerti gitu loh, pada ngelihat apa bener nggak sih ini kiamat ya. Gue mau beli deh buku hadis, aku mau beli Quran yang baru deh, saya mau cek itu omongan kiamat bener nggak sih, gitu teman-teman ya. Tadi di komal saya ada orang cewek muslim masuk, salah room lo, nggak ada obatnya udahlah. Iya. Itu Malik kok diam? Malik. Malik kalau ada penginjil TikTok speechless. Karena sendiri ku diam dan memuji Tuhan gitu. Iya ya. Jadi tadi ada orang muslim cewek naik ke komal penginjil, dia bilang apa? Bapak Nabi Adam, semua Nabi dari Islam. Aku mau nanya Kristen boleh nggak? Boleh, masuk Kristen juga boleh. Naik. Satu nih orang satu emang. Lanjutkan Gurunda Malik. Siapa ya. Guru kiamat? Saya mau mendengarkan Gurunda. Ini aku sungkan ini ada Maha Guru Kiamat. Waduh. Ini Malik Teman-teman tausiah bentar lagi nih. Dari tadi si AM ini kita nggak kasih dia ngomong. Si AM dari tadi nongkrong di atas. Dia off mic terus. Bang Aam kalau di tempat saya, itu boleh ya, boleh AI Aam. Gitu. Iya. Gimana? Dari tadi diam aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Ya saya mendengarkan aja dulu. Gitu. Kalau saya sih Kristen juga, saya Kristen. Iya siap. Ini Kristen atau Islam? Puji Tuhan Kristen. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Oke. Ya, sore Jo. Naik aja. Susah loh cari orang Kristen. Arif Pratama. Lu tinggal request aja Arif Pratama. Sekarang udah banyak. Menginjil orang Kristen. Tapi orang Kristennya pada nggak pede. Kiamat pada nggak pede. Ditanyain Kristen AA nggak pede. Banyak Kristen ini si Arif nih. Arif Pratama Pak Kristen bukan? Aku Muslim. Oh iya, nggak apa-apa. Tanya apa, bro? Mau nanya. Ya. Ini sebelumnya selamat sore ya untuk semua kawan-kawan. Selamat sore, selamat siang, selamat tinggal sayang. Aku mau nanya nih. Iya. Sekedar pertanyaan aja lah ya kan. Sama-sama sharing juga. Iya. Kalau orang Kristen itu sampai sekarang nyembahnya siapa? Allah Tritunggal. Menyembah Allah Bapa di surga. Allah Tritunggal. Ya sebenarnya Allah Bapa di surga itu pasti Tritunggal itu. Harapan lu kita menyembah siapa Pak? Pak Arif?
harapan Anda kita menyembah siapa orang Kristen? Sinyalnya merah, sinyal dia merah. Sebetulnya simple sih tadi, Allah Tritunggal atau menyembah Allah gitu ya. Iyalah. Jadi Allah yang dikenal itu ya Allah yang menyatakan melalui firman dan rohnya itu. Allah yang satu itu ya, Allah yang satu itu. Ya, Allah yang Esa. Esa. Apa itu Allah yang Esa? Allah Tritunggal Maha Kudus. Terus udah gitu doang, Berarti Arif. Kristen menyembah. Enggak, tunggu bang. Soalnya sinyal agak susah nih. Iya nggak apa-apa. Yang penting jangan susah menerima kebenaran. Kebenaran itu adalah Kristus. Terimalah itu. Berarti sampai sekarang enggak, maksudnya gini, aku mau nanya spesifik gitu bang. Iya, aku juga udah jawab Jawabannya juga spesifik. Orang Kristen nyembah siapa sekarang? Itu Anak-anak spesifik. muda jawablah itu. Anak-anak muda dijawab yang benar. Kalau nggak benar saya yang Allah jawab. Tritunggal. Allah Tritunggal. Itu termasuk Iya. Yesus enggak? Oh iya, Ya. jelas. Yesus itu kan Tuhan. Nanti Tuhan yang namanya adalah nanti firman Allah. berbeda dengan Yesus lah. Jangan diceritakan Yesus dulu lah. Ini yang Maksudnya jawab gimana? siapa? Kamu. Malik kamu Sih. Malik. Ya, Tanyanya apa? Allah Tritunggal itu ya Tuhan Yesus itulah Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Itu Tritunggal adalah satu satu. atau gimana bang? Satu Esa, kan Tritunggal tunggal. Tiga ini kan adalah hipostasis. Dibedakan dulu Tuhan Yesusnya. Firman dulu bro. Iya, aku masih nggak paham di Tritunggal, tapi Esa itu kan Esa Tritunggal harusnya kan itu tentang kebagaimanaan Allah, bukan jumlah Allah. Jumlah tetap satu, Allah itu satu udah. Bagaimananya itu yang dijelaskan. Aha, karena kita ajaran kompleks. Esa berarti bang ya, yang disembah itu Esa Esa. dong. Nggak ada Kristen nyembah tiga Tuhan kayak fitnah orang gitu ya, nggak ada. Iya, yang orang bilang Tuhan tiga itu hoax. Iya. Tuhan itu satu. Dijelaskan gini. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6 itu kan jelas. Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja atau penguasa yaitu Yesus Kristus. Nah, kita bicara Allah yang Esa, jadi Bapa yang satu itu kekal firman dan rohnya. Nah, kemudian firman itu menjadi manusia. Sedangkan firman hakikatnya adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan Roh Kudus itu adalah hakikatnya adalah Allah, Kisah para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Makanya dikatakan Allah dari Allah itu di dalam sidang Nikia, terang dari terang. Gitu kan. Jadi pemahaman Allah dalam kekristenan itu beda dengan Islam. Kalau Islam itu dikatakan Allah itu adalah proper name, nama. Ya kan? Pribadi yang satu. Nah, sedangkan dalam kekristenan Allah itu bicara hakikat, generic name, bukan nama. Sesembahan artinya. Iya, yang artinya adalah sesembahan. Mengenal sesembahan yang benar, ya harus sesembahan yang memiliki firman dan roh. Kalau dia nggak memiliki firman, berarti dia nggak bisa menciptakan. Dia nggak punya kecerdasan, nggak punya pikiran, nggak punya karya. Gini bang, maksudnya Ya. Sedangkan kalau dia nggak memiliki roh yang kekal di dalam dirinya, pasti dia tidak bisa memberikan kehidupan. Anda seperti menyembah patung. oke, berarti garis besarnya kesimpulannya kalau orang Kristen itu nyembahnya Allah yang Esa ya, bukan, aku bingung lah ya. Tentu Allah itu Esa. Anda cek Kejadian 2 ayat 24. Di situ pakai kata ehad. Ehad itu artinya kesatuan. Esa itu artinya kesatuan. Kesatuan yang jamak, kesatuan yang kompleks. Makanya tadi Malik jelasin 3 hipostasis. Sampai sejauh itu saja yang kita kenali. Bapa jelas bisa dibedakan dengan Sang Putra, bisa dibedakan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus pun dikatakan sebagai pribadi penolong. Bukan pribadi kayak manusia itu bukan, tapi pribadi yang transenden. Roma 8 ayat 26 dikatakan apa? Pribadi yang membantu dalam berdoa.
Di dalam Yohanes 14 ayat 26 Tuhan Yesus mengajarkan apa? Roh Kudus itu adalah pribadi yang membimbing, yang memberikan hikmat, yang mengajarkan. Oke, jadi gini Bang, kalau ada orang Kristen yang ngomong Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, itu sama sebenarnya ya? Salah. Tuhan itu Yesus, Bapa itu dikatakan sebagai Allah, Yesus Kristus dia hakikat dia sebagai Sang Firman dikatakan sebagai Allah, makanya Yesus dikatakan sebagai Tuhan dan Allah. Berarti beda Allah sama Yesus? Beda. Allah dengan Yesus. Yesus itu bicara tentang gini. Kamu kalau bicara Yesus itu ada dibedakan antara kemanusiaannya dengan keilahiannya dia. Dia ilahi karena dia adalah Sang Firman. Dia manusia sejati. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 ya dikatakan. Jadi antikristus yang tidak mengatakan Yesus itu sebagai manusia, yang datang sebagai manusia. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 42, Aku yang datang dan keluar dari Bapa. Yesaya 55 ayat 11, firman itu yang keluar. Dinyatakan. Makanya Anda mesti tahu terminologi firman itu apa, terminologi Tuhan itu apa, terminologi Allah itu apa. Kalau Anda sudah paham ini, Anda akan ngerti. Ya, contoh nih, saya ngobrol sama orang sufi. Ya, saya pernah ngobrol sama orang sufi. Saya jelasin itu langsung ngerti dia. Kenapa? Karena pemahamannya dia itu sudah dalam. Dia ngerti bedanya Tuhan, bedanya dengan Allah. Contoh, saya kasih surah 12 ayat 50, surah 6 ayat 126. Di situ jelas kata Rob itu merujuk kepada Allah, merujuk juga kepada manusia Firaun. Kenapa? Karena terminologi dari Rob itu adalah penguasa, sehingga beda antara Tuhan dengan Allah. Allah itu artinya sesembahan. Tuhan itu artinya penguasa. Sedangkan di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18, Tuhan Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang memberikan? Sang Bapa. Karena satu sumber, makanya dikatakan satu Allah saja. Kalau 3 Allah berarti ada 3 sumber. Definisi itu harus tahu. Karena definisi itu bukan doktrin yang dibuat-buat. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya bersumber segala sesuatu. Jelas itu. Dan clear. Berarti dengan kata lain, memang yang disembah itu sesembahan, bukan Tuhan gitu ya? Karena Tuhan itu penguasa gitu kan? Tuhan itu penguasa, jadi menerima Yesus sebagai penguasa, menyembah Yesus sebagai Allah sampai kepada Sang Bapa. Iya, berarti makanya kenapa Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah yang hidup? Karena Allah itu adalah hakikat dia sebagai Sang Pencipta, Tuhan hakikat dia sebagai sang penguasa. Gitu, Bang. Sebenarnya kita ini terjebak dengan etimologi bahasa Indonesia yang kadang terbalik-balik, kayak cewek bening dan air putih. Cewek bening dan air putih kan itu kan ketukar kan? Bening. Aturan cewek putih dan air bening. Itu bahasa aja sih yang memang miss bahasa. Iya, ya begitulah Bang. Tritunggal itu memang sekilas kalau kita nggak ada penjelasan dari orang yang benar agak membingungkan. Tapi kalau udah dijelasin yang tepat, ya itu pasti mudah banget dipahami. Jadi kapan abang mau masuk Kristen? Tunggu dulu, orang belum siap pertanyaannya kok. Kirain abang udah langsung, wah Kristen ternyata agama yang masuk akal, masuk gitu, biar cepat selamat. Belum. Orang Kristen itu orang-orang cerdas, Bang. Abang bisa cek data statistik ya. 65,4% orang Kristen itu pre-Nobel. Islam berapa? 0,8. Lalu yang merenovasi Ka'bah siapa? Anda bisa cek, itu orang Kristen Koptik loh yang renovasi. Bukan orang ini, penemu lampu siapa? Orang Kristen. Sesuatu yang baik, Bang. Abang kalau jadi Kristen auto bangga karena di dalamnya banyak orang-orang cerdas. Gitu. Ya, Thomas Edison Kristen, ya kan? Yang orang terkaya di dunia Kristen, George Soros. Bang, terus Elon Musk Kristen. Ya kan? Kristen semua, Bang. Cristiano Ronaldo Kristen, Messi Kristen semua, Bang.
Enggak, aku bukan mau nanya itu. Di mana, Bu? Di itu kamar mandi tuh. Silakan lanjut. Mak Lina, suaranya Sorry, saya bocor. mute, sorry. Ya, jadi Tuhan itu adalah gelar kemanusiaan dari Tuhan Yesus. Itu yang perlu Anda ketahui. Jadi bukan keilahiannya yang dikatakan sebagai Nikola Tuhan. Tesla Kristen gitu Bang. Berarti Bang, Tuhan itu gelar pada waktu Yesus masih jadi manusia. Enggak, dari awal dia itu sudah Tuhan. Sedari awal memang dia Tuhan karena dia penguasa sejati dari seluruh alam semesta, Iya. Bang. Dia memiliki Jadi, kemuliaan. Anda cek Jadi, di Bang, dalam bilang itu Yohanes 17 ayat 5. Enggak, tadi kan Abang bilang tadi gelar sebagai manusia Yesus gitu tadi kan. Nah, gelar kemanusiaan Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Itu kan bahasa, Bang. Kayak tadi yang saya jelasin itu. Berarti Jadi betul. Yesus itu gini Bang, dengar konsen ya. Yesus itu dikatakan sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi di muka bumi ini, kalau nggak ada satu Tuhan yang penguasa, pasti akan aneh-aneh. Contoh apa? Menganggap seorang nabi sebagai Tuhan yang tertinggi. Itu dalam kekristenan itu Tuhan itu terminologinya. Ya. Nah, makanya harus pribadi yang dia Ini itu siapa yang kudus, komen? yang dia mulia. Agus Wan megaloman Islam lo. Sejak kapan megaloman sholat? Alibaba Islam katanya. Oke, berarti Ya, Ya, biarin aja balik. pertanyaan selanjutnya bisa nih Bang. Bisa Bang, lanjut Bang. Masuk Kristen juga bisa Bang. Tunggu dulu, ditanya dulu lah. Mau aja buahnya. Gak apa-apa Bang, nanya-nanya dulu aja Bang. Ya. Kalau cocok kan barangkali bungkus, angkut ya kan. Cocok bungkus, apa-apa lah. iya, Ayo, intinya terus belajar aja sih. Abang kalau belajar akan ngerti, akan bisa membedakan. Apalagi abang udah belajar Islam nih dalam. Kayak contoh saya nih ya, saya udah baca ratusan buku Islam, makanya saya tahu dalil-dalil Islam. Bagaimana kemelencengannya saya tahu. Dan itu ilmu pasti itu, gak bisa dibantah. Ya. Maha Guru maksud Kiamat, ini aku kan istirahatlah mau nanya sebentar di sini. Maha Guru. Dari tadi engkau sudah berjihad Iya, menegakkan lanjutkan Guru syariat dah. Aku mau Tuhan nanya Yesus. tentang Kristen nih, nggak usah, sebaiknya kita jangan jelek-jelekan yang sana aja gitu loh. Aman Bang. Nah, karena aku datang sebagai Muslim mau nanya tentang Kristen tuh, nggak ada niat Aman menjelek-jelekan, Bang. ya kan? Aman. Enggak. Lanjut Bang, silakan nanya. Nah ini aku pernah dengar ceritanya, kisahnya lah gitu kan, kalau Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa ya. Iya, Ya. insaninya. Itu beneran mati nggak sih Bang? Iya, tubuh jasmaninya iya mati. lah. Manusianya mati. Jadi waktu Yang mati Yesus bukan turun, Allahnya itu bukan mati. Yang mati itu kemanusiaan Tuhan Yesus. Yes, oh berarti kemanusiaannya. ini, berarti dia turun ke bumi itu sebagai manusia tuh. Iya, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang datang sebagai manusia. Makanya di Kristen itu kami sangat yakin bahwa Tuhan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Sungguh Allah, sungguh manusia. Ada duinatur di dalam Tuhan Yesus. Dan kalau abang nanya betul-betul mati atau tidak, ada di Yohanes 19 ayat 30, setelah dia meminum anggur asam, dia menundukkan kepala dan dia serahkan nyawanya. Nah artinya apa? Kalau sudah menyerahkan nyawanya ya mati, sudah selesai. Dia berkata sudah selesai, Oke. sudah mati. Iya maksudnya gitu, aku cuma mau tanya kan, Apalagi? berarti karena aku kan selama ini nggak tahu tuh, makanya aku nanya, berarti dia turun ke bumi sebagai manusia dan mati, beneran mati. Iya, Mm-mm. iya benar Bang. Jadi waktu Iya. pas dia turun, Jangan cuma matinya doang yang dipertegas, kebangkitannya juga. iya aku tahu kebangkitan, dan cuman aku hanya memastikan. Nah, Betul, jadi kebangkitannya Anda harus Yesus mengimani ada di dua Yohanes itu. 20 ya. Kalau cuman mati itu Muhammad mati. Kan tadi katanya. Kamu tahu nggak Muhammad sebelum mati itu dia itu disembah-sembah, tahu nggak? Enggak, gini loh, aku kan. Nah, kalau kamu tahu hadismu, ini saya kasih tahu. Kalau kamu tahu hadismu, ini saya pakai pentitik beratanmu yang lumayan
menyimpang tuh tadi barusan. Di dalam Bukhari 1165, di situ Abu Bakar berkata apa? Sudah, jangan Ibnu Abbas ya. Dia mengatakan, udah jangan lagi menyembah Muhammad karena Muhammad itu mati. Sembahlah Allah yang tidak mati. Kiamat. Kan udah dibilang tadi aku nanya bagus-bagus bukan untuk mau dia. Iya, jadi gini loh, yang disembah, yang mati itu adalah Muhammad. Sedangkan Tuhan Yesus dia mati dan dia bangkit. Itu membuktikan kalau dia adalah juru selamat, dia adalah Raja Mesias, dia sepenuhnya Allah. Gitu ya. Jangan cuma satu doang. Itu saran saya. Bang Arif coba baca Yohanes 20 dulu. Ya, itu di Yohanes 20 itu semua tentang kebangkitan Yesus, baca di situ. Ya Bang Arif ya. Berarti jawaban dari pertanyaanku tadi udah terjawab lah, berarti benar ya kan, turun sebagai manusia terus beneran mati lalu bangkit lagi gitu kan. Betul. Otomatis pas dia datang jadi manusia berarti dia bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang Esa tadi dia. Gimana? Coba ulang jaringan Dia gue tadi. nanya, ketika dia turun di dunia, artinya dia bukan Tuhan. Dia nanyanya gitu katanya. Pertanyaannya itu. Oh, salah. Tuhan Yesus itu nggak pernah libur jadi Tuhan. Makanya kan tadi gue bilang, berarti lu nggak nyimak jawaban gue. Tuhan Yesus itu punya dui natur ketika dia menjadi manusia, yaitu apa? Sungguh Allah dan sungguh manusia. Tuhan nggak pernah libur jadi Tuhan, hanya dia menambahkan kodrati insani. Itu ae. Oh, dalam kata lain berarti waktu pas dia turun jadi manusia itu dia juga ada di surga gitu. Oh iya, benar. Karena Tuhan Yesus itu sebagai firman dan Allah Bapa tetap di surga. Roh Kudus bersama dengan kita semua. Itulah Tritunggal kebagaimanaan Allah. Amin. Bang, yang waktu dia disalib itu yang nyalib siapa, Bang? Yang nyalib itu atas keinginannya sendiri. Bukan Kemanusiaannya Tuhan Yesus itu waktu itu di bumi. Yang di surga itu apa? Itu keilahian yang transenden. Itu ya. Yang ku tanya itu yang nyalib dia, maksudnya yang mengerjakan penyaliban itu. Oh, jadi gini Bang. Di Yohanes 10 Tuhan Yesus berfirman, "Aku adalah gembala yang baik yang memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Memberikan nyawa Tuhan Yesus untuk domba-dombanya menurut kehendaknya sendiri. Tidak ada satupun yang dapat mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Nah, jadi yang menyalib Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi itu atas keinginan Tuhan Yesus dan kemauan Tuhan Yesus yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu siapa orang berdosa itu? Anda, saya, tuh Bang. Makanya di Galatia 3 ayat 13, sebentar. Di Galatia 3 ayat 13, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, Tuhan Yesus menjadi kutuk karena kita. Yang terkutuk itu elu, yang elu itu terkutuk, gue terkutuk. Tapi Tuhan Yesus mau menggantikan itu. Gitu. Berarti belum terjawab. Aku kan nanya yang maksudnya yang mengerjakan, ibaratnya gini, kalau ada manusia bersalah ditembak mati, yang menyalibkan Tuhan Yesus itu lu, gua gitu. Kita yang menyalibkan dia. Iya, karena kan lu pendosa, gue juga pendosa. Tuhan Yesus menebus kita dari dosa. Enggak gini loh Bang, maksud gue gini loh. Waktu itu kan dia jadi manusia turunnya kan. Iya. Dia kan disalib, di kayu salib tuh. Iya, betul. Nah kan aku pernah nengok arsip-arsip video-video gitulah ya. Proses pensaliban itu kan dia tuh dipaku tangannya ya, aku nggak salah ya. Dipaku dia apa gitu ya. Iya. Nah yang mengerjakan itu ya Bang, yang gue tanya orangnya siapa gitu loh. Iya, lu. Mana? Kok aku pula? Ya karena lu juga berdosa. Lu lah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Kayak mana itu maksudnya? Orang-orang berdosa seperti kita lah yang membuat Tuhan Yesus itu tersalib. Yang mengerjakan itu adalah kita, dosa kita di hadapan Tuhan. Itu sebetulnya Tuhan Yesus kan nggak pernah melakukan bunuh orang. Justru dia menyerahkan nyawanya. Dia lalu bangkit. Artinya dia mengalahkan kutuk. Itu sangat-sangat luar biasa dan keren.
Gimana nabimu Bukhari 1405 mencongkel mata orang, motong tangan orang, bunuh orang? Gimana? Enggak, ini saya kasih tahu loh. Ini saya tahu niatan Anda. Saya tahu banget. Anda itu udah dijawab dari tadi. Belum, makanya Di situ para tentara Romawi itu menyalibkan Tuhan Yesus. Dan juga kita sebagai manusia yang kami yang sudah ditebus itu. itu maksudku Itu yang loh. mengerjakannya pada waktu itu loh bang, yang Iya, para tentara Romawi, mereka yang menolak Mesias. Itu baru jawaban. Masa abang itu bilang aku yang nggak ngerti kok aku pula yang ngikutnya gitu loh. Yaudah, tuh udah dijawab sama Kiamat, tentara Romawi. Terus kenapa? Kerendahan hati dia lah yang menyerahkan. Ya, karena harus menuntaskan perseteruan di dalam daging. Efesus 2 ayat 14 sampai 15. Terus begini bang, aku nggak paham ini. Kan katanya matinya untuk menembus dosa ya. Dosa siapa bang? Dosa seluruh umat manusia. 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Seluruh umat manusia yang hidup pada waktu itu atau sampai sekarang? Sampai sekarang. Makanya dia dikatakan sebagai Bapa yang kekal. Berarti dari dulu sebelum dia ada di dunia pun sebagai manusia sampai sekarang itu. Dia sudah ada di kekekalan Yohanes 17 ayat 5. Yaitu dia sebagai Sang Firman yang transenden. Makanya di Mika 5 ayat 2 dikatakan bahwa Sang Mesia ini yang dia adalah Sang Firman, ya, dia itu sudah ada sebelum waktu itu ada atau di kekekalan. Ya itulah oke lah, itu memang udah sepakat kita, esensi lah itu sebenarnya, esensi sesembahan itu gitu, ada sebelum waktu itu ada. Oke, benar. Maksudku itu tadi bang, kan dia menembus dosa orang yang sebelum dia sampai sekarang ini, orang yang ada sampai sekarang ini. Iya, bagi orang yang percaya kepadanya. Kalau bangsa Israel itu melalui kurban, ya, kalau kemudian mereka yang belum mengenal Mesias, maka mereka akan mengenal Mesias itu di ketika 3 hari Yesus itu turun ke dalam kerajaan maut. Itu ada pengabaran Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Mesias. Itu di dalam 2 Petrus ya bro ya? Aku kok lupa sih Malik yang kemarin. Iya, 2 Petrus 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Nah itu. Jadi ada pengabar. Aku dulu aja yang menjawab Gurunda. Terima Ya kasih. dia ini agak ini, kalau dia agak kurang ajar langsung ini aja bro. Soalnya kan niatannya kan tanya, bukan berbelit-belit. Tahu Gurunda. Tahu arah pertanyaannya juga aku sadar kok kemana. Jelas aku nanya, makanya aku pengen tahu. Iya, lanjut Bang Arif. Enggak kayak gitu. Aku kan dijawab dia. Ya udah lanjut. Oke gitu lanjut. Kan. Ya udah lanjut. Apa Berarti, lagi? kutemukanlah jawabannya, menebus dosa orang sebelum dia dan sesudah dia lah gitu ya. Yang percaya kepadanya. Ya, yang percaya sama dia gitu kan. Terus kan kalau ditanya orang Kristen itu agamanya Yesus enggak sih bang? Kristen agamanya Yesus. Gimana konsepnya bang? Kan Tuhan Yesus itu Tuhan. Kalau Tuhan beragama, harusnya Allah juga beragama Islam dong. Waktu jadi manusia itu dia turun. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Lah kalau Tuhan Yesus jadi pengikut Kristus, Kristus mana lagi yang diikutin? Coba jelasin. Kok aku pula disuruh jelasin Kristen bang? Aku nanya ini loh. Ya makanya gue kasih tahu ke lu bos. Iya, Kristen itu artinya pengikut Yesus. Jangan emang suruh aku jelaskan. Iya. Cukup kasih tahu aja udah. Ya, makanya supaya lu paham, Kristen itu artinya pengikut Yesus. Kalau Tuhan Yesus disuruh jadi Kristen, maksudnya dia pengikut Yesus. Yesus yang mana lagi yang diikutin, sedangkan dia Tuhan Yesus. Bukan disuruh masuk Kristen, enggak. Aku kan pengen tahu, kan waktu Yesus turun jadi manusia itu dia agama ya, ini kan gue jelasin kan. Tuhan itu tidak beragama. Bukan juga bisa lu bilang ateis. Iya udah iya. Terus mau masuk Kristen? Kenapa bang suruh aku jelasin Kristen pula guys? Aku nggak ngerti kok disuruh jelasin. Canda bang, biasa aja lah. Aku nanya nih Arif. Lanjut. Aku percaya nggak Arif? Ada yang menciptakan kamu gitu? Oh iya jelas lah bang. Hah?
jelas Iya, percaya. Tuhan Yesus lah yang menciptakan Sekarang kami. gini, bentuk yang Ya, lanjut menciptakan kamu, biar dapat golnya. bentuk yang menciptakan kamu itu bentuknya dari debu dan tanah atau bentuknya dari apa nih? Kamu itu dulu awal-awal supaya kamu bisa ngerti tentang kekristenan nama. Gimana bang, kurang jelas suaranya bang. Gini, kamu yang menciptakan kamu itu kamu anggap tuh dari mana? Dari unsurnya, dari unsur debu tanah kah? Yang dunia kamu injak ini atau dari alam lain gitu yang menciptakan kamu? Dari alam lain. Nah, oke. Nah, kalau kamu percaya dari alam lain, kamu harus pahaminya itu dari semua penjelasan mereka tuh harus dengan konsep yang di luar dari dunia itu, bro. Jadi nggak bisa kamu apapun kamu logikain di dunia ini pakai yang rohani. Enggak bang, kan yang kutanya tadi kan waktu pas dia di dunia, otomatis kan bisa pakai logika dunia kan, kalau dia lagi di dunia jadi manusia. Oke, pakai logika ya bang ya. Mungkin nggak Tuhan ngajarin memperkosa? Enggak lah, sangat Nggak mustahil. mungkin. Allah ngajarin umat Islam untuk memperkosa para tawanan. Kok ini udah Tahu? Udah nggak apa ini? Surah 4 ayat 24, surah 23 ayat 5 sampai 6. Di situ ketika Muhammad mendapatkan tawanan perempuan, maka perempuan-perempuan itu boleh digauli paksa walaupun mereka meronta-ronta, mereka memiliki suami. Nih kita pakai otak nih. Mungkin nggak yang seperti itu dari Tuhan? Anda sudah jawab tidak. Ya wis. Mestinya Anda udah murtad. Kenapa murtad? Berarti Iya bang, jawabannya tadi, lanjut pertanyaannya. berarti udah inilah ya, jawabannya udah sepakat. Kristen itu yang mengikuti Kristus gitu kan. Yup. Dan dengan kata lain, Yesus waktu itu nggak ada agamanya gitu. Cuman ada pengikut-pengikut Iya. itulah. Kristen yang mengikuti Kristus tadi gitu ya. Yup. Terus? Terus Ya itu sih, gua rasa bersumber udah. dari siapa yang ciptain kamu? Terus? Apa lagi pertanyaannya? Apa tadi yang ditanya bang itu? Enggak, udah, bentar. Ya udah, terus apa lagi pertanyaanmu? Nggak ada sih, udah itu aja yang mau tanya tadi. Oh, terus udah tercerahkan kah, Bro Arif? Belum, karena aku belum nengok kitab-kitab yang tadi dibilang-bilang, ayat-ayat yang dibilang-bilang. Oh, Cuman aku gitu. data, gitu aja. Tapi pertanyaanmu udah terjawab semua kan? Ya udah, walaupun aku datang ke sini bagus-bagus, tapi Oh, itu mah nggak masalah, kan belum kenal aja. Nanti kalau udah kenal, udah semakin tahu kelakuan lu kayak apa, ntar juga ini sendiri. Kalau lu baik pasti kita respect. Kalau lu nggak baik ya lu malah ini kena libas sama Bang Kiamat gitu. Bang Kiamat tuh tergantung orang. datangnya nggak baik-baik ya, makanya aku sapa bagus-bagus. Oh iya, kadang gini loh, ada orang Islam yang berpura-pura datang baik tapi niatnya nggak baik. Ada yang kayak begitu, pernah kita hadepin. Jadi lebih hati-hati lagi aja. Nah, itulah bang, tujuannya aku bilang dari awal tadi. Aku mau nanya aja nih, itu betul. Ya udah, nggak usah pikirin masalah teknis. Yang penting pertanyaan lu terjawab dengan baik kan? Ya mudah-mudahan tercoba, tapi nanti aku pastikan. Ya, yang tadi lu nanya terjawab dengan baik kan? 50% bang, soalnya kan Ayat-ayat yang tadi Ya udah. dicatat enggak? ya udah. Kan lu bilang kan 50%. 50%-nya mana yang nggak terjawab? Karena bukan nggak terjawab karena belum ku tengok ayat-ayat yang udah direferensikan tadi. Oh, oke. Tapi itu kan hanya karena lu belum lihat ayatnya kan? Hanya karena belum lihat ayatnya kan? Kau belum tengok, tapi udah kau tulis belum? Udah aku tulis tadi beberapa. Yakin kau catat? Yakin deh, kue akan pun ku Coba tahu. sebutin. Ayat mana rupanya yang kau catat? Ntar ya, tengok dulu di WA. Ini Kalau keluar udah nih kau kalau aku catat nengok WA bagus, nih. nanti kau tinggal tengok ya kan? Ya coba cek bener nggak kamu ngomong itu kamu catat. Ya. Ini kayak mana? Aku keluar nih dari TikTok nanti kalau aku buka WA nih. Ya tadi lu Ya nyatet sekarang kamu buka aja, jangan kabur ya. Saya beneran, saya mau ngecek kamu bener-bener nyatet atau enggak. Ayat apa? Ini langsung dimatiin HP-nya. Enggak, bukan dia handphonenya satu Kiamat. Jadi kalau keluar dari TikTok pasti kejeda. Aku pun begitu.
Kalau aku ke WA pasti live-ku ke Jeddah. Mestinya kalau dia catat, tapi entah ya, tadi kayaknya aku pas ngomong dia nggak keluar kayak gini deh. Emang tadi keluar masuk pas ngomong kan kayaknya enggak. Kecuali dia pakai split. Mestinya kalau split bisa langsung ngomong. Kalau split sih bisa, cuman kayaknya dia nggak bikin split sih. Iya. Aku penasaran aja, bener nggak sih, sesuai nggak sih yang dia katakan? Dikit aja. Kalau sesuai ya Aku sudah. nanya kan, dia udah catat apa belum? Kalau misalkan udah catat ya Bang, wes ya yang- kan, nanti tinggal dibaca aja. Halo, Ya. aku tadi catat yang tentang Mana? itu pembaptisan tadi tuh. Pembaptisan. Sejak kapan bahas pembaptisan? Penyalipan. Kita nggak ada bahas Penyalipan. pembaptisan loh. Penyalipan. Penyalipan, Oke, penyalipan. kali, bukan pembaptisan. Ayatnya di mana? penyalipan. Matius tuh, Matius. Matius berapa? Matius. 12:28. Matius tadi. Nggak ada yang bahas Kan, Matius. Matius 28 bukan penyalipan. Oh. Kan? Aku jangan dijawab dulu, jangan dijawab ya. Pantesan aja dia merasa cuma 50% terjawab. Ternyata dia Nge-framing doang dia kerjaannya. Gimana sih Bang? Pantesan lu merasa 50% gak terjawab. Bang Arif, tak kasih tahu ya. Matius 12 itu tuh murid-murid yang metik gandum itu pada hari Sabat. Kok 12 atau 28? Tadi kok kayak 28 dia ngomongnya yang dicatat. dia bilangnya Matius 12 ayat 28 dia bilang. Berapa, Bro? Matius berapa? Kan kalau Matius 12 ayat 28 mah beda lagi. Fix. Dah, itu ayat itu udah keliru. Apalagi yang kamu catat? Gak ada sih, cuma itu aja. Karena memang tidak aku warna itu. Waduh, cuman satu, guys. Ya wis lah. Terus kayak mana kau tengoknya Bang Arif? Menjelaskan kepada dirimu. Tadinya kata kau karena belum di Ya memang, karena memang menurutku itu yang masih 50%. Kamanda sabar Kamanda. Berarti gini, lu merasa terjawab 50% karena sebagian nggak lu dengerin dengan benar. Gitu. Udah aku dengar benar. Cuman yang memang ganjel di situ sih, makanya aku bilang itu yang mau kupastikan ayatnya nanti. Ganjel di mana? Karena belum ku tengok ayatnya. Ganjel di mana Bang Arif? Udah dijelaskan Kamanda, dari macam tenang dulu, detail-detailnya loh, dikasih ayat-ayat. tenang dulu Kamanda. Satu. Tenang gue. Ini belum panas gue, tenang. Ya, Tenang gue. satu. Salah Lu bilang aku katanya lu bilang belum cek ayatnya. Lah ayat yang lu catat aja itu bukan ayat yang dikasih lo. Gak ada. Ini sih diomelin sih. Kalau guru udah bohong ini. Artinya kamu nggak nyatet itu, asal nyebut aja Matius 28 tuh tentang perikop apa. Anda berbohong ya. Anda berbohong. Ayo, Anda berbohong. Kalau Matius 28 iya tentang kebangkitan Yesus. Terus? Salahnya di mana? Tadi nggak ada yang bahas Matius 28. Nggak ada. Gak ada. Masalahnya nggak ada yang bahas tentang Matius 28. Nggak ada yang ngasih lu referensi Matius 28 tuh nggak ada, Bang. Tapi kan tadi dibilang Bang Kiamat ini kan, kau tuh kalau memahami kematian Yesus harus ikut dengan kebangkitannya juga gitu kan? Iya. Tapi nggak ada yang ngasih. Tapi dari tadi nggak ada Bang Kiamat ngasih referensi Matius 28. Kalau nggak percaya, ini Bang Kiamat live di YouTube tuh. Ayo diulang kalau nggak percaya. Itu berarti Kamu pastikan dulu ayatnya apa? Matius 28 ayat berapa? Itu aja dulu. Ayat 28. Hah? Nggak sampai, Bro. Nggak sampai. Nggak ada, itu sampai 20. Sampai ayat 20.
Cuman sampai ayat 20, nggak ada Matius 28 ayat 28. Oh Tuhan Yesus. Abang, Anda berbohong banget, Bang. Gimana sih Oh lu? my God. Matius 12:28. Oh, 12:28 Gak coba ada, aku ngomong Matius 12, Bang. Itu tadi aku bilang itu Yesus sama Belzebul. Kalau Matius 12 ayat aduh. Makanya didengarkan satu Amang aja. tahe. Jadi ragu aku malas tadi. lah. Mau bener-bener mau nanya, mau tahu kok malah jadi diserang-serang. Ah, Udah, nanya sekarang tapi gini. Karena kau Kamu mau bohong nanya Bang apa? Kamu mau nanya apa, Arif. Arif? Karena kau Arif mau nanya bohong. tentang udah dia udah nanya semua kok. Oh, Pertanyaannya bohong, dia Bang bilang Ari. pertanyaan semuanya udah dijawab. Udah, Cuman udah dianya dijawab. aja yang sudahlah. Dia bohong, Riz. Dia bohong. Dia bilang dia udah catat semua ayat-ayat yang dikasih sama kiamat. Aku tanya sama dia, ternyata nggak ada yang dia catat. Dia bohong, Riz. ayat itu Arif. Iya. Aku bisa beberin nih Arif nih. Matius 12 Jadi, ayat 8 nih. jadi dia itu cuman tanya yang sebenarnya itu mau nge-framing. Gitu. Ya buktinya sekarang bohong kan? Arif, kamu Nulis mau nanya apa-apa kan? Anda pembohong ya. Anda hal yang Terus Iya. nge-framing seakan-akan jawaban kita itu nggak masuk. Kan parah. Bukan nge-framing, aku beneran mau nanya tadi. Enggak, soalnya niatanmu itu udah nggak sesuai dengan apa yang kamu katakan. Tahu dari mana, Bang? Niatan Ini aku Itu jawab. buktinya Katanya lu kamu nyatet mau ayatnya nyatet, aja kamu nggak nyambung. nyatet. Hmm. Iya. Niatan bukan yang dibilang kiamat. Kecewa gua sama lu, katanya lu sini nanya naik baik-baik, ternyata lu cuma mau framing doang, Bang. Lu bilang nyata ternyata kayak begitu. baik-baik. Aku nggak ada menjelekkan kalian. Nanya lu nggak baik-baik, buktinya lu dijawab juga nggak lu catat yang bener. Sudahlah, Bang, bikin kecewa aja lu. Emangnya kalau jawaban kalian puaskan 50% itu nggak cukup ya? Ya enggak lah, karena lu nggak paham, karena lu yang nggak dengerin sampai habis, lu yang nggak mau ngedengerin semuanya. Ya, gua kira apa, Bang? Tapi aku 50% pahamnya. Masa nggak ngerti mau bahasa Ya udah, coba gua tanya sama lu. Apa yang tadi gua jawab soal lu bilang apakah Yesus disalib? Bagaimana Tuhan Yesus disalib? Coba. Apa gua Itu kan jawab? aku yang nanya sama orang Bang tadi. Itu memang beneran dia disalib, beneran mati Iya, ya? kan udah gua jawab. Coba lu ulang jawaban gua apa? Ya terus dibilang Bang kiamat tadi kan. Abang, kau kalau maksudnya mau nanya itu harus tahu juga kebangkitannya gitu Terus kan. jawaban gua, Lu tadi yang menerangkan itu Bang kiamat. gua juga ngejawab lo. Nah, Nengok ininya, gua bilang ngeliat- apa? Yang ngeliat disalib pandangannya itu dari adalah sana. hakikat insaninya. Iya, Karena nengok Tuhan dari Yesus itu sananya sungguh kan. Allah, sungguh manusia. Sekarang lu baru bilang iya, tadi lu lupa karena lu nggak denger. Cuman karena memang 50% pemahamanku, jadi aku ada yang lupa, ada yang enggak. Ada yang ingat, ada yang Betul, berarti betul Bang kiamat. Emang dia tujuannya cuma framing. Sudahlah. Semua Islam sama saja. Jadi sebetulnya ini aja sih Bang. Sebenarnya nggak masalah sih Anda tanya, ternyata Anda nggak nyatet, itu ya sudah gitu, nggak perlu seakan-akan oh nanti saya cek ayatnya karena kalian itu 50% saya belum ngecek. Ternyata kamu satu pun nggak ada yang kamu catat. Bang, denger ya Jadi Bang. kamu cuman Kita kan ngomong sama-sama orang 50 yang- aja intinya. Saya nggak butuh nilai juga sebetulnya berapa persennya nggak ada yang diminta dari tadi. Oh, bukan untuk nilai penjelasan Nggak apa, ada. bukan. Nilai pemahamanku 50% masih. Masa kalian Nah, salahkan iya, nilai pemahaman? pemahamanmu kan 50% setelah dijelasin toh. Ya, Nah, ya sudah. salah. Yang kemudian kamu ngomong apa? 50%-nya lagi itu karena belum kamu cek. Ternyata nggak ada yang kamu catat. Emang aku ngecek harus Itu cuman menjelaskan itu, Bang? framing aja. Gitu loh. Ya enggak, Bang Kiamat. Haruskah yang ku cek nanti itu harus yang betul-betul mereferensikan tadi? Nggak boleh aku ngecek yang lain. Cek yang lain Lu gimana? nanya tentang itu, lu cek yang lain gimana sih maksudnya? Iya, orang dikasih dalilnya itu, kamu mau ngecek yang Enggak, Bang. mana? Yang nggak ku paham itu kan yang itu tadi yang ku tanyakan. Ya, sekarang kamu ternyata nyatet Udah atau dijawab, tidak? dikasih referensi. Lu katanya mau bukan ngecek itu doang, malah ngecek yang lain juga. Kok jadi aneh? Anehnya di mana? Kamu itu bener-bener nyatet atau tidak? Udah jujur aja udah.
Aku nggak nyatet, oke, aku akui. Nggak nyatet, udah jujur sekarang. Tadi katanya lu nyatet. Itu baru laki-laki tuh jujur. Tadi katanya lu nyatet, sekarang lu bilang Nggak nggak apa-apa. nyatet, berubah lagi omongan lu. Ya, jadi pelajaran ya Bro Arif ya. Nggak apa-apa, kita harus belajar jujur. Nggak apa-apa belajar jujur ya. Jadi saya kira kamu juga nggak ngata-ngatain yang gimana. Itu saya oke lah gitu. Kamu nggak ngatain walaupun tadi kelihatan gitu agak-agak framing gimana, agak kamu bulat-bulat. Padahal udah jelas itu jawabannya. Aku ya kalau dijawab seperti itu udah paham. Ketika aku orang awam pun aku paham. Tetapi kamu bulat-bulatin walaupun kamu nggak ada hujatan gitu loh. Jadi ya udahlah, kamu benahi dirimu, silakan kamu pelajari, next kamu tanya boleh ya. Semoga kamu dapat mengenal Tuhan yang benar. Gitu ya Bro Arif ya. Itu baru betul. Aku nanya, aku salah ya dikasih tahu, yang kalian yang tahu kan gitu kan. Bukan diserang dibilang ini. Iya makanya dari tadi lu tuh udah dikasih tahu kalau lu salah. Aku salah, makanya aku nanya lagi. Ya udah. Terus masalahnya apa? Kok jadi ditantang-tantang gitu kayaknya? Ya nggak ada yang nantang loh, orang kan? salah dimarahin itu ya supaya jadi bener kan? Bukan dimarahin karena benci kan? Orang tua itu kalau anaknya salah nggak ada yang marahi kayaknya sih. Nggak masalah, anak dimarahi, anak salah dimarahi itu nggak masalah selama tujuannya mendidik. Kalau tujuannya marahinnya nggak kayak kau bang, marahinnya nggak kayak kau gitu. Nggak masalah. Kalau kau nggak terima dimarahin, ya mental kau berarti lemah. Harus kuat mental, dunia ini kejam. Nggak juga. Biasakanlah dengan itu. Kalau masalah dunia mental nggak kayak gitu, kan aku dunia ini nggak adil. Arif, dunia ini nggak adil. Banyak gereja disegel sama Islam karena Islam agama anti toleransi. Biasakanlah untuk itu. Ya, mungkin kamu merasa kayak gitu ya. Oke, aku fine aja. Ya sudah, kalau gitu jangan marah. Gak ada yang marah. Aku tadi nanya bagus-bagus, kalian semua yang marah sama aku. Enggak ya marah. Udah, kan kamu yang salah. Jadi lebih galak dia. Lebih galak dia loh Malik. Parah ini. Iya. Dia udah dimarahin dia. Bagus tadi. Dimarahin. Dia ngamuk-ngamuk loh. Kalian nggak terima aku jawaban dia. Nggak ada kita. Guys. Shalom Bel. Gimana kabarnya Kak Amanda? Puji Tuhan baik. Kamu apa kabar? Oke lah. Aku nggak disapa. Arif mau nanya apa lagi Arif? Ada yang mau ditanya lagi? Gak ada sih, cuman itu aja tadi aku cuma mau Ada, tanya. ganti pemain lah. Makasih Arif ya, udah nanya tentang kekristenan. Oke. Ganti aja Kak pemain tuh, banyak tuh yang mau minta. Banyak yang pengen tahu Alkitab. Lain kali kalau dikasih ayat tuh dicatat gitu loh, biar bisa dipelajari. Ya ini si Deo dari tadi ngantri nunggu, nggak bakal naik kan Deo, nggak mau aku. Aku dikacangi sama Ibel loh. Parah. Tahu. Shalom Kak Kiamat, shalom Jo Andre Om Wawan. Shalom. Shalom. Padahal tadi Kiamat udah ngomong pacar. Ya nggak usah. Iya. Takut ya, aku takut tadi kenapa nggak mau bilang iya pacar, nggak mau bilang gitu, takutnya nanti kan kasihan yang jomblo ya, banyak di sini yang jomblo. Gimana? Apa tuh yang jomblo? Banyak di bawah. Di sampingku nih jomblo nih. Oh iya kasihan. Oh iya, yang di samping iya kasihan. Malik jomblo. Waduh. Ya guys, siapa yang mau sama Malik silakan boleh datang. Waduh, itu lagi keluar, itu lagi cecetan itu. Dia mah putus nyambung. Enggak, kalau si Malik itu putus nyambung. Udah. Kalau Ibel yang ngomong ketawain aja, dia kan gak tahu apa tentang gua. Aku kan lucu, makasih Malik. Oke, gimana Bang Jo? Ada yang mau ditanya? Aku jam berapa nih? Bentar, guys, bentar lu. Aku jam 4 aku closing ya guys. Aku udah mau hampir 6 jam aku nge-live handphoneku. Pindah Bang Ijil. Istirahat, jadi jam 4 aku
jam 4. Oke? Ya pindah ke penginjil TikTok. Jadi yang mau tempat. ya nanti jam 4 pindah ke penginjil TikTok ya. Oke. Jadi masih ada waktu sampai jam 4. Silakan Bang